Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto Babai, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, tujuan dalam pembuatan video kali ini untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Sejarah dengan dosen pengampu Ibu Lisha Rashid, Magister Humaniora. Periodisasi atau pembabakan waktu adalah salah satu produk penulisan sejarah dalam rangka memahami rangkaian tersebut yang didasarkan pada momentum perubahan sebagai tanda pemisahan waktu. Waktu merupakan salah satu konsep dasar selain ruang dan kegiatan manusia. Perubahan dan kesinambungan ini merupakan unsur penting dari sejarah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan periodisasi sejarah, bagaimana konsep periodisasi sejarah menurut para ahli, bagaimana ciri-ciri dan tujuan periodisasi sejarah, bagaimana periodisasi sejarah di Indonesia. Periodisasi atau pembabakan waktu adalah salah satu proses strukturasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak, zaman atau periode. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang begitu banyak dibagi-bagi dan dikelompokkan menurut sifat, unit, atau bentuk, sehingga membentuk satu kesatuan waktu tertentu. Dalam periodisasi diadakan serialisasi rangkaian babakan menurut urutan zaman. Periodisasi sangat penting dalam historiografi karena merupakan batang tubuh cerita sejarah. Periodisasi mengungkapkan ikhtisar sejarah dan di dalamnya harus dapat dikenali masing-masing pola dan struktur urutan kejadian atau peristiwa-peristiwa. Menurut Katordijo, kronologi sering dijadikan sebagai deretan peristiwa teratur menurut urutan mulai yang lebih dahulu terjadi sampai yang terakhir. Pada intinya, periodisasi sejarah adalah pembabakan waktu di mana era atau zaman dalam sejarah dibagi-bagi atau dikelompokkan sedemikian rupa agar mudah untuk dipahami dan dipelajari. Menurut pemikiran Profesor Dr. Sartono Katodirjo, sebagai dasar bagi babakan masa, periodisasi adalah derajat integrasi yang dicapai di Indonesia pada masa lampau. Menurut pemikirannya, faktor ekonomi sangat memengaruhi kontak Indonesia dengan luar negeri yang mendatangkan pengaruh kebudayaan luar, baik budaya Hindu dari India, budaya Islam dari Asia Barat, serta budaya Barat baik dari Eropa atau negara-negara lainnya. Maka ada kemungkinan untuk membedakan dua periode, yaitu pengaruh Hindu dan pengaruh Islam. Adapun periodisasi yang disusun oleh Profesor Dr. Sartono Katodirjo yaitu prasejarah. Prasejarah terbagi menjadi dua zaman, zaman kuno dan zaman baru. Zaman kuno terbagi tiga masa. Masa kerajaan-kerajaan tertua, masa Sriwijaya dari abad ke-7 sampai abad ke-13, masa Majapahit dari abad ke-14 sampai abad ke-15. Zaman baru terbagi menjadi 4 masa. Masa Aceh, Mataram, Makassar, Ternate atau Tidore sejak abad 16 sampai 19. Masa perlawanan terhadap imperialisme barat abad ke-19. Masa pergerakan nasional abad ke-20. Masa Republik Indonesia sejak tahun 1945. Untuk mengetahui kronologi sejarah Indonesia, kita perlu mengetahui perkembangan kehidupan dan budaya masa lampau sampai Indonesia masa sekarang ini. Konsep periodisasi sejarah menurut pendapat Profesor Dr. Soekanto, periodisasi hendaknya berdasarkan artinya.
bersifat politik. Pembagian atas babakan masa, periodisasi yang berdasarkan kenyataan-kenyataannya, sedapat mungkin harus praktis. Menurut periodisasi sejarah di Indonesia, diusulkan secara kronologis, yaitu masa pangkal sejarah, masa Kutai Tarumanegara, masa Sriwijaya, Medan Singasari, masa Majapahit, masa Kerajaan Islam, masa Aceh Mataram Makassar, masa pemerintahan asing, masa Kompeni, zaman Daendels, zaman pemerintahan Inggris, zaman pemerintahan Hindu Belanda, zaman Nippon Jepang, masa Republik Indonesia. Pada masa praaksara Indonesia, kehidupan masyarakatnya masih sederhana. Hal ini dapat kita ketahui dari alat-alat peninggalan kehidupannya yang terbuat dari batu, maka disebut zaman batu. Melalui benda-benda budaya yang ditinggalkan, kita dapat merangkai kembali sejarah tentang kehidupan masyarakat pada masa lampau. Berdasarkan bahan dasarnya, perkembangan budaya terbagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibedakan menjadi zaman batu tua, batu tengah, batu muda, dan batu besar. Sedangkan zaman logam dibedakan menjadi zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Zaman batu tua, Paleolitikum, disebut demikian sebab alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah. Apabila dilihat dari sudut mata pencariannya, zaman ini disebut masa food gathering, mengumpulkan makanan. Manusianya masih hidup secara nomaden, berpindah-pindah, dan belum tahu bercocok tanam. Terdapat dua kebudayaan yang merupakan patokan zaman ini, yaitu kebudayaan Pacitan Pikenteropus, kebudayaan Ngemondon Blora Homo wajakensi, dan Homo soleensi. Alat-alat yang dihasilkan berupa kapak genggam, perimbas, alat-alat dari tulang binatang atau tanduk rusa, dan flakes dari batu untuk mengupas makanan. Zaman Batu Tengah, ciri zaman Mesolitikum, nomaden, dan masih melakukan food gathering, mengumpulkan makanan. Alat-alat yang dihasilkan nyaris sama dengan zaman Paleolitikum, yakni masih merupakan alat-alat batu kasar. Ditemukan bukti-bukti karang di pinggir pantai yang disebut Kejoken Mondinger, sampah dapur. Alat-alat zaman Mesolitikum antara lain kapak genggam, kapak pendek, pipisan atau batu-batu penggiling, dan kapak-kapak dari batu kali yang dibelah. Alat-alat di atas banyak ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Alat-alat Mesolitikum yang ditemukan di Gua Lawa, Sampung, Jawa Timur yang disebut Abricausaurus antara lain flakes, alat-alat seripi, ujung mata panah, pipisan, kapak persegi, dan alat-alat dari tulang. Ciri utama pada zaman batu muda, Neolitikum, adalah alat-alat batu buatan manusia. Sudah diasah sehingga halus dan indah. Alat-alat yang dihasilkan berupa kapak persegi, misalnya pacul dan torah yang banyak terdapat di Sumatera, Jawa, dan Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kapak batu atau kapak persegi dari Minahasa,
perhiasan. Galang dan kalung dari batu indah ditemukan di Jawa. Pakaian dari kulit kayu, tembikar, riuk, belega ditemukan di Sumatera, Jawa, Mailolo, Sunda. Zaman ini disebut juga sebagai zaman megalitikum. Hasil kebudayaan megalitikum yaitu menhir, tugu batu yang dibangun untuk pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang. Dolmen, meja batu, tempat meletakkan sesaji untuk upacara pemujaan roh nenek moyang. Sarkofagus, keranda atau peti mati, berbentuk lesung, bertutup punden berundak, tempat pemujaan bertingkat. Kubur batu, peti mati yang terbuat dari batu besar yang dapat dibuka tutup. Arca, patung batu, simbol untuk mengungkapkan kepercayaan mereka. Zaman logam yang dimana orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam. Di samping alat-alat dari batu, orang sudah mengenal teknik melebut logam, mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Teknik pembuatan alat-alat logam ada dua macam, yaitu dengan cetakan tanah liat dan lilin, yang disebut masa perundagian. Karena dalam masyarakat timbul golongan yang keterampilan mereka pekerjaan tangan. Zaman perunggu. Pada zaman perunggu atau yang disebut juga dengan kebudayaan Dongsan Taukin Cina, pusat kebudayaan ini manusia purba sudah dapat mencampur tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10 sehingga diperoleh logam yang lebih keras. Alat-alat perunggu pada zaman ini antara lain kapak corong. Kapak perunggu termasuk golongan alat perkakas ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi, Kepulauan Selayar, Irian. Nekara perunggu, moko, sejenis dandang yang digunakan sebagai mas kawin ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Roti, Selayar, Leti. Benjana perunggu ditemukan di Madura dan Sumatera. Arca perunggu ditemukan di Bangka, Kinang, Riau, Lumajang, Jawa Timur, dan Bogor, Jawa Barat. Zaman besi adalah suatu tahap perkembangan budaya manusia di mana penggunaan besi untuk pembuatan alat dan senjata sangat dominan. Penggunaan bahan baru ini di dalam suatu masyarakat seringkali mencakup perubahan praktik, pertanian, kepercayaan agama, dan gaya seni, walaupun hal ini tidak selalu terjadi. Zaman besi adalah periode utama terakhir dalam sistem 3 zaman untuk mengklasifikasi masyarakat prasejarah yang didahului oleh zaman perunggu. Waktu berlangsung dan konteks zaman ini berbeda tergantung pada negara atau wilayah geografis. Secara klasik, zaman besi berhubungan dengan suatu tahap di mana produksi besi adalah salah satu bentuk paling rumit dan kerajinan logam. Kekerasan besi, titik lebur yang tinggi, dan sumber biji besi yang melimpah membuat besi lebih dipilih dan murah daripada perunggu, yang mempengaruhi dipilihnya besi sebagai logam yang paling umum digunakan. Karena kerajinan besi diperkenalkan secara langsung ke Amerika dan Australia oleh koloniasi Eropa, daerah tersebut tidak pernah mengalami zaman besi. Seperti yang kita ketahui, sejarah merupakan kehidupan masa lalu yang tidak dapat diulang lagi. Karena dalam sejarah, sebuah peristiwa hanya terjadi satu kali dalam ruang dan waktu
yang sama pada saat itu juga. Menurut Haryono, menyatakan bahwa tujuan periodisasi sejarah bukan memutuskan peristiwa satu dengan yang lain. Dalam hal ini, dalam pembabakan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain harus berurutan dan sesuai alur kronologi sejarah. Meskipun kita terbiasa menulis hanya sepengetahuan kita saja, menurut Katodor di dalam buku Haryono menyatakan bahwa untuk menyusun sejarah Indonesia yang majemuk harus diperlukan satu usaha atau suatu usaha bagaimana cara menyusun sejarah Indonesia yang majemuk, tidak monotis tetapi yang pluralitis, sehingga tampak perkembangan yang kompleks dan menggambarkan masyarakat. Dapat kita simpulkan bahwa tujuan periodisasi sejarah atau pembabakan dalam sejarah antara lain memudahkan penulis sejarah atau sejarawan dalam membagi periode waktu dalam sejarah. Dalam rentan waktu yang sangat panjang, seorang penulis sejarah mungkin akan kesulitan dalam menulis sejarah, karena untuk mengkaji suatu pokok permasalahan yang rumit, diperlukan ketelitian dan kecermatan agar setiap kejadian tertulis sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi. Untuk itu, dengan periodisasi, penulis dalam sejarah akan lebih efektif. Menyederhanakan penulisan sejarah. Dalam penulisan sejarah, tidak mungkin semua peristiwa yang bertahun-tahun, bahkan berjuta-juta tahun lamanya akan ditulis dalam satu periode. Hal ini tentu akan menyulitkan para pembaca untuk mencari dan memahami suatu pokok permasalahan dalam sejarah. Untuk itu, jika ditulis dalam berbagai periode yang sistematis akan lebih sederhana dan mudah diklasifikasi. Memudahkan pembaca dalam memahami sejarah. Dengan dikelompokkan atau dibabakan akan lebih mudahkan pembaca dan memahami sejarah. Pembaca tidak perlu susah untuk mencari suatu pokok permasalahan sejarah yang terjadi, karena pokok-pokok permasalahan sejarah yang untuk memahami kajian sebagai ilmu pengetahuan yang sistematis, ilmu pengetahuan akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu pula dengan ilmu sejarah. Dalam penyusunannya harus sistematis. Penulisannya harus sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dalam kajian ilmu pengetahuan. Mengetahui pembabakan waktu, sejarah akan sangat bermanfaat bukan saja bagi penulis sejarah, akan tetapi juga bagi para pembaca atau penggemar cerita sejarah, apalagi para siswa yang belajar ilmu sejarah. Cerita sejarah yang ditulis para sejarawan dengan menempatkan skenario peristiwa dalam setting babakan waktu akan sangat memudahkan serta menarik para pembaca atau siswa untuk mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis. Melakukan penyederhanaan. Gerak pikiran dalam usaha mengerti ialah melakukan penyederhanaan begitu banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang beraneka ragam disusun menjadi sederhana sehingga mendapatkan ikhtisar yang mudah dimengerti. Periodisasi dalam sejarah umum bertujuan untuk mempermudah pembabakan atau pengelompokan kejadian berdasarkan waktu. Periodisasi atau pembabakan merupakan cara pembagian waktu menurut kejadian yang penting atau istimewa. Karena lamanya bentang waktu dalam sejarah, maka perlulah dikelompokkan kejadian-kejadian berdasarkan waktu. Banyak sekali pendapat para ahli tentang periodisasi. Soejono berpendapat bahwa zaman prasejarah diperiodisasikan sebagai berikut. 1. Periode berburu dan meramu. 2. Periode bercocok tanam. 3. Periode perundingan. Sedangkan menurut pendapat Van Steen, Clansvels, Van der Hoop, dan Van Heijeren, yaitu zaman batu tua Paleolitikum, 2. Zaman batu muda Mesolitikum, 3. Zaman batu muda Neolitikum, dan
zaman logam, zaman perunggu, dan zaman besi. Setelah bersejarah sudah dikelompokkan atau diperiodisasikan, kemudian masuk pada zaman sejarah. Zaman sejarah di Indonesia dimulai pada abad keempat Masehi setelah ditemukan tulisan di Prasasti Yupa di Kerajaan Kutai pada abad keempat. Kemudian para ahli sejarah berpendapat bahwa zaman sejarah di Indonesia dikelompokkan menjadi zaman Indonesia kuno, zaman Indonesia baru, dan zaman Indonesia modern. Zaman Indonesia kuno adalah zaman mulainya kerajaan Hindu dan Buddha masuk dimulai dari abad keempat sampai akhir abad ke-15. Zaman Indonesia baru adalah zaman masuknya kerajaan Islam ke Indonesia, dimulai dari abad ke-15 sampai abad ke-18. Sedangkan zaman di Indonesia modern adalah dimulai saat Belanda mulai tahun 1800. Dampak pergerakan nasional, periodisasi juga dilakukan untuk mempermudah melakukan pengelompokan berdasarkan waktu, bahkan masa kolonialisasi Belanda pun juga diperiodisasi agar mempermudah mempelajarinya. Menurut ahli pengelompokan dalam masa kolonial di atas, 1. Masa Belanda menetap tahun 1584. 2. Masa Belanda menetap tahun 1674. 3. Perkembangan dan kehancuran VOC 1614 sampai 1800. 4. Daerah memiliki Nederland di Jerman Republik Batav zaman Prancis dan zaman Inggris 1800 sampai 1863. 5. Pergerakan pemerintahan Nederland di Indonesia. Sedangkan menurut Deventer dalam ahli garis besar agama masuk ke Indonesia: 1. Zaman Hindu. 2. Zaman Islam. 3. Zaman Portugis. 4. Zaman kekuasaan VOC. Dalam sistem politik Belanda di Indonesia, ahli berpendapat: 1. VOC dan keruntuhannya. 2. Masa kesensia 1805 sampai 1870. 3. Tanam paksa 1830 sampai 1870. 4. Etase politik. 5. Menuju Swaparja 1912 sampai sekarang. Kesimpulan, periodisasi sangat penting adanya bagi pembelajaran sejarah, baik dalam metode pembelajaran, penelitian, bahkan dalam pembahasannya pun aspek waktu sangat penting bagi sejarah. Periodisasi adalah pembabakan waktu di mana rentan waktu dalam sejarah sangat panjang dikelompokkan sedemikian rupa dengan kriteria tertentu agar mudah dalam mempelajari sejarah. Dalam mempelajari sejarah, penulis menyarankan agar pembaca memahami terlebih dahulu pembabakan waktu dalam sebuah sejarah, agar lebih mudah memahami sejarah itu sendiri. Sebab pembabakan waktu terus digunakan, bahkan saat dilakukannya penelitian termasuk ke dalam periode manakah temuan yang Anda dapat. Waktu semakin panjang dan bukan tidak mungkin datangnya versi-versi baru tentang periodisasi sejarah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya ucapkan itu salah, sekiranya mohon maaf. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.